بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan bulan yang dipenuhi dengan keberkahan dan keutamaan. Bagi siapa saja yang mau menghidupkannya dengan ibadah, maka dijanjikan pahala yang berlipat ganda. Dan janji tersebut berlaku baik bagi laki-laki dan perempuan. Namun demikian, dalam siklus setiap bulan, wanita akan mengalami fase haid atau menstruasi, tak terkecuali bagi perempuan muslimah. Namun kondisi tersebut tidak dapat menjadi penghalang bagi perempuan untuk beribadah dan mengisi bulan Ramadan dengan amal soleh. Perempuan muslimah tetap dapat menghidupkan bulan Ramadan dengan amalan ibadah yang tentunya tidak mensyaratkan suci dari haid. Dalam satu riwayat dikisahkan, pernah terjadi peristiwa di mana Sayyidah Aisyah pernah suatu ketika menangis yang disebabkan oleh haid menjelang haji. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghiburnya dan menjelaskan bahwa hal itu merupakan siklus yang tidak bisa dihindari bagi perempuan manapun dan tidak perlu ditangisi. Nabi SAW kemudian memerintahkan Sayyidah Aisyah untuk tetap beribadah dengan ibadah yang masih bisa dilakukan. Hadis tersebut sebagai berikut. Menceritakan kepadaku Ali bin Abdillah, ia berkata, menceritakan kepadaku Sufyan, ia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Al-Qasim berkata, aku mendengar Al-Qasim bin Muhammad berkata, aku mendengar Aisyah berkata, kami keluar untuk melaksanakan haji. Ketika kami sampai di daerah Sarifah, aku mengalami menstruasi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangiku sedang aku dalam keadaan menangis. Nabi Muhammad berkata, kenapa kamu? Apakah kamu haid? Aku menjawab, iya. Nabi Muhammad kemudian bersabda, itu adalah ketetapan yang telah digariskan oleh Allah kepada perempuan. Tunaikanlah apa yang ditunaikan oleh orang yang berhaji selain tawaf. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lantas amalan apa sajakah yang dapat dilakukan oleh perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan? Yang pertama adalah bersedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam agama dan tidak memerlukan syarat suci dari haid untuk melakukannya. Keutamaan sedekah telah masyhur dan banyak dalil nas yang menjelaskannya. Salah satunya, orang yang bersedekah
disebutkan memiliki kelipatan 700 nilai dari apa yang disedekahkan, apalagi jika dilakukan di bulan Ramadan. Terkait keutamaan sedekah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang kedua, melakukan pekerjaan sosial. Di antara yang bisa dilakukan oleh perempuan haid untuk mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan ialah dengan melakukan kerja sosial. Kerja sosial yang dimaksud di sini mencakup menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan, termasuk di antaranya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, membantu menyiapkan berbuka untuk keluarga di rumah, atau buka bersama di masjid atau yang lainnya dengan tujuan membantu orang lain. Allah Ta'ala berfirman, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat kedua. Lalu yang ketiga, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu dapat menjadi ibadah yang dilakukan oleh perempuan yang sedang haid, sebab kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan bernilai baik dan ibadah. Syekh Abu Laid Nasr bin Muhammad As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, belajarlah ilmu pengetahuan, sebab sesungguhnya belajar merupakan kebaikan, mencarinya merupakan ibadah, menelaahnya merupakan tasbih, mengkajinya merupakan jihad, mengajarkannya kepada yang belum tahu merupakan sedekah, dan menyerahkannya kepada ahlinya merupakan amal yang dapat mendekatkan kepada Allah. Yang keempat, memberi makan bagi orang yang berbuka puasa. Salah satu amalan yang dapat dilakukan oleh perempuan yang sedang haid ialah memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Disebutkan bahwa orang yang memberi makan untuk berbuka puasa mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makanan kepada orang untuk berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala sesuai orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang kelima, memperbanyak berzikir. Amalan berikut yang dapat dilakukan oleh perempuan yang sedang haid ialah memperbanyak zikir. Membaca zikir seperti tahmid, takbir, auqalah atau zikir lain di setiap saat dengan harapan mendapatkan keberkahan, terutama saat Ramadan yang memiliki Lailatul Qadar di dalamnya. Lalu yang keenam, memperbanyak membaca doa. Amalan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh perempuan haid ialah memperbanyak membaca doa. Sebab membaca doa bisa dilakukan kapan saja dan siapa saja, termasuk bagi perempuan yang sedang haid.
Di antara doa yang dianjurkan untuk terus dibaca ialah doa yang masyhur dari riwayat Aisyah untuk menyongsong Lailatul Qadar. Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya menyebutkan sebuah riwayat bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai doa apa yang sebaiknya dibaca saat menemukan Lailatul Qadar. Kemudian Nabi menjawab, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu ani. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun yang menyukai orang yang meminta ampunan, karenanya ampunilah aku. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian 6 amalan yang dapat dilakukan oleh perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan. Amalan tersebut hanyalah sekian dari banyaknya amalan yang dapat dilakukan untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal soleh. Tentunya masih banyak amalan lain yang dapat dilakukan untuk mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.